Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anggia Rizka Putri dengan NIM 225221102 dari kelas Akuntansi Syariah 4C akan menjelaskan mengenai apa itu ketimpangan sosial dan apa itu kemiskinan terutama yang ada di Indonesia. Pemirsa, jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2022 bertambah 200.000 orang. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, kenaikan tingkat kemiskinan selama periode Maret hingga September 2022. Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pemirsa, tingkat kemiskinan Indonesia tercatat menurun, namun ironisnya ketimpangan antara si kaya dan si miskin justru meningkat. Dari berita-berita tersebut kita sering mendengar yang namanya kemiskinan dan kesenjangan sosial atau ketimpangan sosial. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dari ketimpangan sosial dan kemiskinan? Apa itu kesenjangan sosial? Jelaskan. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi ketika ada ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, biasanya kesenjangan sosial di Indonesia itu terjadi karena adanya perbedaan gaya hidup antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Di samping itu, masyarakat desa yang cenderung ketinggalan akses fasilitas publik dan teknologi, sehingga hal itu dapat menjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Lalu, apa yang dimaksud dengan kemiskinan? Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang itu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, bahkan obat-obatan. Nah, faktor yang mempengaruhi kemiskinan itu adalah kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya pendidikan, ilmu, dan pengetahuan, adanya ketidakadilan sosial, dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Apa dampak dari kemiskinan dalam masyarakat? Kemiskinan membentuk dampak mulai dari meningkatnya angka kriminalitas, pengangguran, terganggunya kesehatan, dan yang paling penting untuk saat ini adalah banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang ekstrim. Bagaimana kesenjangan sosial dan kemiskinan di Indonesia saat ini? Hingga saat ini, kesenjangan sosial dan kemiskinan adalah dua isu besar yang masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Apabila dilihat dari data Badan Pusat Statistik pada bulan Maret tahun 2023, sekitar 25,90 juta orang atau 9,36% dari populasi Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka ini tetap mencerminkan jutaan warga yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pada tahun 2024, Presiden Joko Widodo menargetkan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia bisa 0%. Dan kita harapkan nanti di 2024 untuk kemiskinan ekstrim ini bisa kita berada pada posisi 0. Dukungan pemerintah dalam mempercepat strategi penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ditunjukkan dengan peningkatan anggaran perlindungan sosial yang mencapai 493,5 triliun pada tahun 2024. Dan sejalan dengan arah kebijakan APBN 2024 untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan paku anggaran program pemberdayaan ekonomi pada tahun 2024 senilai 76,3 triliun. Dengan demikian, penghapusan kemiskinan ekstrim telah menjadi salah satu strategi kebijakan fiskal jangka pendek pemerintah. Berikan solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kemudian, solusi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang pertama adalah dengan membuka lapangan pekerjaan untuk pemerataan distribusi pendapatan. Yang kedua, memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakannya. Yang ketiga, pemerataan pembangunan tidak hanya di satu lokasi aja. Kemudian yang terakhir itu juga bisa dengan peran dari lembaga Jiswaf, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
seperti Basnas dan JIS. Nah, dengan adanya solusi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan kesenjangan sosial di Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan mengenai kesenjangan sosial dan kemiskinan. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.